Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah. Hari ini saya ingin mempresentasikan aksi nyata topik 4 filosofi pendidikan Indonesia yang berjudul Pancasila sebagai entitas, identitas, dan fondasi pendidikan Indonesia. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa ya. Jadi dalam pendidikan, Pancasila tidak hanya menjadi dasar dan pedoman, namun juga sebagai entitas yang hidup dalam sebuah kesatuan nilai dan norma yang mencerminkan realitas masyarakat Indonesia, kemudian sebagai identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang unik, serta sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun generasi penerus yang berintegritas. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai entitas, identitas, dan fondasi pendidikan Indonesia adalah jantung dari pembangunan karakter bangsa. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan seperti profil pelajar Pancasila, Indonesia dapat membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berdaya saing global, dan tetap berpegang pada akar budaya dan kebangsaan. Karena profil pelajar Pancasila hadir sebagai wujud konkret dari identitas ini dengan 6 dimensi sebagai berikut. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif. Seperti itu. 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila dapat diperkuat dengan mengimplementasikan teknologi pada proses pembelajaran di kelas. Dengan memanfaatkan teknologi, peserta didik Indonesia tidak hanya dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi individu yang kompeten secara global, kreatif, dan mandiri, serta menyiapkan pelajar agar relevan di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran sudah dilaksanakan oleh guru pada praktik pengalaman lapangan 1 di SMA 2 Ciamis dalam pembelajaran bahasa Inggris, tepatnya di kelas 10 E4. Jadi ini salah satu penggunaan PPT Canva teknologi ya, yang saya gunakan di kelas 10 E4. Kemudian saya juga menyetak beberapa contoh dari announcement text. Sebelum itu mereka juga mengerjakan sebuah listening task. Jadi ada dua audio tentang kereta api Indonesia, stasiun, announcement gitu. Kemudian ada yang airport juga gitu. Jadi selain media pembelajaran tadi, kita juga menggunakan media pembelajaran wall magazine. Sebelumnya pada penggunaan teknologi ini kita juga menggunakan Google Form pada pertemuan ketiga ya. Terus ada teks diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal mereka dan proses scaffolding atau bimbingan awal secara bertahap. Jadi mereka menggunakan scaffolding yang sesuai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Gitu. Kegiatan yang dilakukan berupa pemahaman tentang announcement sebagai materi pembelajaran, cara pembuatan announcement, dan latihan soal. Ini salah satu kegiatan mereka menggunakan teknologi ya. Jadi mereka melihat cara bagaimana menulis sebuah kata atau judul yang baik gitu. Gambar-gambar seperti itu. Your attention please. In a moment we will arrive. Ini listening task-nya ada 2. Yang airport ini itu sebagai contoh, yang KAI ini sebagai latihan. Kemudian ada Google Form di sini dan contoh, ada 2 contoh, tapi saya membuat contoh hampir 5 sampai 10 membuat contoh. Terus kemudian ada PPT di sini. Ini hanya satu PPT yang saya masukkan, sedangkan saya membuat PPT sekitar 3. Kemudian itu ini yang saya maksud tadi, wall magazine. Jadi ini awal permulaan mereka membuat ya. Ini pertemuan keempat. Jadi mereka itu membuat wall magazine tentang announcement text sesuai sama topik yang mereka dapatkan. Saya memfasilitasi berupa kertas buffalo, sedangkan mereka membawa spidol, pensil warna, dan stiker. Kegiatan ini menggunakan metode genre-based learning awal pertemuan pertama dan pertemuan ketiga sampai ketiga, terus project based learning pada pertemuan keempat dan kelima, kemudian metode gallery walk ya, setelah mereka presentasi, kemudian penilaian grup setelah mereka presentasi, seperti itu. Jadi pertemuan ke-6 itu adalah latihan soal untuk mengetahui pemahaman mereka seperti apa mengenai announcement. Ini presentasi pada pertemuan kelima. Mereka juga menggunakan bintang-bintang yang saya fasilitasi untuk rating presentasi teman-temannya. Kemudian foto untuk di share, kemudian saya share
foto mereka di sosial media. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berlangsung secara bertahap ya, sesuai dengan kebutuhan scaffolding peserta didik dalam memahami materi announcement selama 6 pertemuan. Berdasarkan dengan praktik pengalaman lapangan 1 dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik sambil tetap menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini bukan hanya akan meningkatkan kompetensi bahasa Inggris peserta didik, tetapi juga membentuk karakter mereka sebagai individu yang beriman, mandiri, berbukti pekerti, serta mampu bekerja sama dengan orang lain dan berpikir kritis, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, yang mana Pancasila sebagai entitas, identitas, dan fondasi pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.